Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa jemaat Tuhan. Selamat bertemu di hari yang baru ini, hari anugerah Tuhan. Mengawali kegiatan kita pada saat ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk masuk dalam satu persekutuan dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 16 Oktober 2021. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, pagi ini kami bersyukur bahwa Tuhan boleh membangunkan kami dengan tubuh yang penuh dengan keberkatan untuk melaksanakan setiap aktivitas yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Mengawali semuanya ya Tuhan, kami rindu bersama untuk duduk sehidangan, untuk membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus Tuhan kiranya menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Kiranya segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan ampuni, sehingga kami boleh layak untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam Kristus Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 22 ayat 24 sampai ayat yang ke-38. Firman Tuhan, percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu sebagai gandul. Tapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal, dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Sedemikian jauh pembacaan kita, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang senantiasa setia membaca firman Tuhan, merenungkan dalam kehidupan kita, dan mengaplikasikannya dalam langkah kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu siapa yang terbesar. Waktu yana di Palembang tama basata di kuah mindaratu mandu madoan. Ibu Bapa, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus,
Menjadi orang yang dianggap besar atau paling berkuasa atau paling hebat seringkali diperebutkan oleh banyak orang. Sering orang berebut siapa yang akan menjadi paling besar di dalam kampung, paling besar dalam jemaat, paling besar dalam pemerintahan, paling besar dalam keluarga. Nah, hal tersebut karena bagi sebagian orang, eksistensi atau pengakuan diri adalah kebutuhan yang harus didapatkan. Mau dianggap paling besar. Ibu bapak saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, hal tersebut terjadi pula kepada murid-murid Tuhan Yesus. Mereka bukan saja meributkan siapa yang terbesar, tetapi mereka sampai bertengkar. Semua orang merasa paling layak untuk menjadi yang terbesar di antara yang lain. Tentu akan menjadi suatu kehormatan jika menjadi yang terbesar di antara murid-murid Tuhan Yesus, Sang Raja yang empunya tahta kasih karunia. Namun di tengah pertengkaran mereka memperebutkan pengakuan siapa yang terbesar, Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka, menjadi yang terbesar itu bukan yang perlu diperebutkan. Tetapi yang paling penting dilakukan adalah melayani seorang akan yang lain. Bagaimana mereka selalu setia mengikut Tuhan sekalipun menderita. Tuhan sendiri yang akan menentukan tempat yang layak bagi mereka. Ibu bapa, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, demikian pula kepada kita semua. Kita tidak perlu sibuk memperebutkan jabatan, pangkat, status sosial, pengakuan bahwa kita yang paling hebat, kita yang paling kaya, paling pintar, paling sukses, paling dihormati, paling baik, paling layak, dan paling besar dari yang lainnya. Yang perlu terus kita lakukan ialah melayani dengan sepenuh hati. Dengan berbagai tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita semua, kita gunakan untuk melayani. Percayalah, Tuhan menyediakan kita tempat yang layak untuk kita. Amin. Mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini, mari kita bersyukur dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang limpah anugerah dan berkat, kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan, oleh karena Engkau melayakkan kami untuk bersama-sama satu dalam persekutuan untuk membaca dan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa di surga, mampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus Tuhan akan menuntun kehidupan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami semua. Ya Tuhan Bapa dalam surga, pagi hari ini ya Tuhan kami datang berdoa untuk jemaat Tuhan dalam berbagai aktivitas, tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya Tuhan tambah memberkati kami semua dalam setiap tugas kami, sehingga semuanya boleh kami lakukan, boleh kami kerjakan dengan baik. Dan kami percaya bahwa semuanya itu akan memberikan buah-buah yang terbaik bagi kami semua. Ya Tuhan Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk tanggung jawab kami sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai anak di tengah-tengah keluarga. Mampukan kami untuk memerankan tanggung jawab itu, sehingga lewat setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan, kami boleh melakukannya dan kami boleh menjadi teladan bagi anak-anak kami. Kami boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga keluarga kami sungguh-sungguh menjadi keluarga Kristen yang hidup indah di mata Tuhan. Ya Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami letakkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan tetap melindungi kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, sehingga kami boleh beraktivitas pada pagi hari ini dengan baik, dan kami percaya pula bahwa hari ini akan menjadi bagian hidup kami. Setiap tugas pekerjaan kami boleh selesaikan dengan baik, dan dari semuanya itu ya Tuhan, kemuliaan hormat hanya bagi nama Tuhan. Ya Tuhan Bapa dalam surga,
Kami berdoa ya Tuhan, dari tengah-tengah keberadaan kami datang berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang dalam pergumulan, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, menyelesaikan setiap pergumulan mereka. Yang sementara mencari pekerjaan ya Tuhan, buka jalan bagi mereka, sehingga mereka pun boleh memperoleh pekerjaan. Bahkan ya Tuhan, kami datang berdoa di tengah-tengah keberadaan kehidupan kami sebagai umat manusia, di tengah-tengah pandemi yang kami hadapi. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, kiranya Engkau memulihkan dunia ini, sehingga pandemi ini berlalu dari kehidupan kami, dan kami boleh kembali beraktivitas untuk melaksanakan setiap tanggung jawab kami. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap rencana-rencana kami, kerinduan-kerinduan kami, harapan-harapan kami, kiranya Tuhan tetap bersama dengan kami, sehingga lewat anugerah Tuhan, setiap cita-cita kami, harapan kami, dan impian kami Tuhan boleh wujud nyatakan di setiap kehidupan kami. Ajarkan kami ya Tuhan untuk senantiasa setia dalam sepanjang kehidupan kami, untuk melakukan apa yang indah di mata Tuhan. Ya Tuhan Bapa dalam surga, ini doa kami, ini seru sembahyang kami yang kami bawa kepadamu melalui anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah yang bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, demikianlah persekutuan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.